Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Palupi dengan NIM 22032076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang biologi sel yang dikultur. Nah, ini adalah materi dari mata kuliah kultur jaringan hewan. Nah, langsung saja untuk topik kita kali ini, materi kita kali ini itu yaitu biologi sel yang dikultur. Nah, untuk subtopiknya, kita akan membahas mengenai the culture environment, di mana itu adalah lingkungan untuk kultur. Yang kedua, itu ada adesi sel. Yang ketiga, ada proliferasi sel. Yang keempat, ada diferensiasi sel. Yang kelima, ada persinyalan sel. Nah, sebelum masuk ke topik yang pertama, di sini saya akan membacakan dahulu mengenai pendahuluan dari materi kita, di mana eh, biologi sel yang dikultur merupakan bidang yang mempelajari sel-sel yang tumbuh di lingkungan buatan di luar organisme hidup. Sel-sel ini yang dikenal sebagai sel kultur menyediakan model yang berharga untuk memahami fungsi fisiologis sel secara in vitro. Eh, In vitro itu adalah eh, ketika sel itu dikultur dalam dalam suatu media buatan itu disebut in vitro atau di luar dari tubuh alaminya itu disebut in vitro. Nah, sedangkan in vivo itu adalah perkembangan atau dikultur di media makhluk hidup. Itu in vitro dan in vivo. Nah, untuk kultur sel sendiri itu termasuk ke dalam in vitro karena dia dikembangkan di luar sel makhluk hidup. Nah, kita akan masuk kepada uh, subtopik yang pertama, di mana subtopik yang pertama ini adalah the culture environment. Nah, the culture environment atau lingkungan kultur itu validitas sel yang dikultur sebagai model fungsi fisiologis in vivo sering dikritik. Nah, maksudnya adalah untuk kultur sel sendiri itu tuh masih menjadi pertanyaan, masih menjadi sering dikritik karena apakah sel yang dikultur ini, yang dikembangkan secara in vitro ini itu mencerminkan sudah mencerminkan fenotip dari yang asli atau yang dikembangkan secara in vivo. Nah, itu masih menjadi sering dikritik gitu. Apakah memang kultur sar yang kita kembangkan di media buatan ini sudah mencerminkan uh, kultur sel yang ada fisiologis secara in vivo karena seringkali ditemukan bahwa kultur sel ini tidak mengekspresikan fenotip in vivo dengan baik gitu. Karena itu bisa dipengaruhi beberapa hal. Contoh yang mempengaruhi faktor apa namanya mengekspresikan fenotip ini adalah misalkan suatu sel yang dikultur itu tidak ada apa namanya heterogenitas. Heterogenitas itu adalah keberagaman sel. Ketika ketika suatu sel yang dikultur itu tidak ada uh, heterogenitas, tidak ada keberagaman, itu akan mempengaruhi karena sel itu akan berkembang menjadi jaringan, di mana jaringan itu kan akan kompleks ya. Jadi ketika sel hanya seragam saja, satu macam aja gitu, itu nggak akan maksimal gitu berkembangnya menjadi fungsi jaringan yang kompleks, itu nggak akan terjadi. Jadi sehingga nanti eh, saat mengekspresikan fenotip itu juga akan tidak maksimal gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, itu ada misalkan dalam suatu pengembangan secara in vivo dengan makhluk hidup. Dengan makhluk hidup itu cenderung sel itu dia ada hormon kan dalam suatu makhluk hidup itu kan ada hormon. Nah, dalam suatu kultur sel, media atau substrat itu cenderung bisa hormon itu tidak maksimal gitu karena
hormon itu merangsang ya, merangsang sel. Itu udah bisa merangsang sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saat di kultur, hormon bisa jadi faktor yang menyebabkan sel ini tidak mengekspresikan fenotip dengan baik. Lalu, yang sangat krusial itu adalah nutrisi. Dalam suatu kultur sel, atau kita mengembangkan apapun lah, mengembangkan, menumbuhkan, yang namanya nutrisi itu adalah salah satu hal yang krusial untuk kita perhatikan. Sangat sensitif gitu. Nutrisi, karena kita mengembangkan sesuatu ya kalau nggak ada nutrisinya, kita makhluk hidup, kita kembangkan, kita apa namanya, akan kita tumbuhkan, kok nutrisinya nggak ada, itu kan bisa, jangankan bisa mengekspresikan dengan baik, mungkin sel itu bisa mati kalau nutrisinya nggak bagus gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa eh, dari yang saya jelaskan, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa tiga hal ini itu mengacu kepada lingkungan, lingkungan dari kultur. Misalkan keberagaman sel itu dipengaruhi oleh kultur. Lalu ada hmm, hormon tadi, lalu ada nutrisi, itu semua eh, mengarah ke lingkungan. Nah, itu dia karena saat apa namanya eh, eh, sel tidak mengekspresikan fenotip sesuai eh, di in vivo itu karena lingkungan mikrosel itu aja udah berubah dari yang in vivo ke in vitro itu nggak berubah. Nah, maka dari itu, kita harus menyediakan lingkungan atau tempat untuk sel substratnya itu yang tepat, sangat penting. Kita harus tahu karakter dari sel. Sel ini bagusnya tumbuh di media apa, kita harus tahu. Sehingga kita harus paham juga faktor-faktor apa, faktor-faktor lingkungan apa yang mempengaruhi kultur. Kita bisa lihat di sini, untuk faktor yang pertama, itu ada sifat substrat. Sifat substrat atau medium, itu ada yang padat, semi padat, dan cair. Nah, untuk yang padat, itu biasanya dalam bentuk agar. Nah, bentuk agar ini itu biasanya juga membutuhkan, bukan biasanya, justru padat itu membutuhkan dukungan struktural. Dia itu biasanya dalam bentuk agar kalau padat. Nah, kalau semi padat, itu dia eh, biasanya itu dia dalam bentuk gel. Nah, untuk yang semi padat ini dia apa namanya? Dia itu sesuai dan sama seperti yang di in vivo. Karena jadi semi padat itu bisa dibilang itu rekomendasi saat untuk mengkultur sel. Semi padat ini menjadi medium yang rekomendasi karena dari tempatnya aja itu tuh sel itu bisa dalam bentuk tiga dimensi seperti yang ada di in vivo. Nah, untuk cair, cair itu biasanya dalam bentuk kultur suspensi. Itu untuk cair. Nah, untuk rekomendasi itu yaitu sifat substratnya itu semi padat. Nah, untuk yang kedua ada tingkat kontak dengan sel lain. Ketika apa namanya? Tingkat kontak ini dengan sel lain itu tuh memicu eh, berhubungan dengan sinyal. Nah, sinyal ini akan mempengaruhi hubungan atau interaksi antar selnya. Ketika suatu apa namanya substrat itu padat dengan sel, itu sinyalnya akan semakin bagus karena kerapatan selnya itu banyak sehingga sel-sel ini bisa berinteraksi. Baik sel sesama jenis maupun beda jenis. Nah, yang ketiga itu ada konstitusi fisikokimia dan fisiologis medium, di mana konstitusi fisikokimia ini itu berhubungan dengan konstitusi fisikokimia ini itu berhubungan dengan pH dan seperti osmolaritas itu adalah hal yang perlu diperhatikan mengenai konstitusi fisikokimia. Nah, yang selanjutnya ada fisiologis medium. Nah, untuk fisiologis medium ini itu berhubungan seperti
faktor pertumbuhan, terus hormon itu masuk ke fisiologis medium. Yang keempat itu ada konstitusi fase gas. Untuk konstitusi fase gas ini itu mengarah ke respirasi dari sel yang akan kita kultur. Nah, misalkan sel yang kita kultur itu kita harus tahu karakternya. Biasanya fase gas di sini itu membahas tentang gas O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida. Kita harus tahu tipe sel kita ini tipe yang bagaimana? Apakah tipe yang membutuhkan banyak oksigen atau lebih sedikit oksigen, lebih banyak karbon dioksidanya, atau justru tidak perlu oksigen gitu. Udah kita harus tahu karena ini akan mengarah ke respirasi dan metabolisme dari sel, sehingga konstitusi fase gas itu juga kita perlukan atau kita harus perhatikan. Lalu perihal dengan suhu inkubasi. Nah, saat kita mengkultur sel, kita akan menginkubasinya. Salah satu yang krusial di sini adalah suhu. Kita harus tahu suhu optimal itu berapa. Kita tidak bicara tentang suhu minimal atau maksimalnya. Kalau untuk suhu, itu harus suhu optimal, karena dia akan mempengaruhi laju metabolisme. Suhu itu juga termasuk yang sensitif dalam kultur sel. Karena suhu itu kalau terlalu minimal juga nggak baik, maksimal juga nggak baik. Jadi untuk suhu itu sama juga kayak pH. Suhu pH itu harus dalam keadaan optimal, di mana sel yang kita akan kultur jenis itu kita harus tahu berapa pH optimal, berapa suhu optimal lah. Nah, kita akan masuk ke dalam subtopik yang kedua. Nah, untuk subtopik yang kedua, yaitu B, adesi sel. Nah, untuk adesi sel ini adalah ketika sel-sel itu menempel baik dengan sesama sel maupun dengan molekul ekstraseluler atau molekul-molekul yang di luar sel. Itu adalah adesi sel. Nah, sebagian besar sel dari jaringan padat tumbuh menjadi lapisan tunggal yang melekat atau monolayer. Lapisan tunggal yang melekat itu monolayer, itu sama seperti bentuk sel di dalam tubuh kita yang tersusun. Jadi jaringan yang padat yang tumbuh ini itu akan menjadi monolayer, di mana sama nanti akan tersusun seperti aslinya di tubuh kita. Biasanya yang kayak gini tuh sel epitel. Nah, lalu yang kedua, adesi sel dimediasi oleh reseptor permukaan sel spesifik untuk molekul dalam matriks ekstraseluler. Jadi, adesi sel ini itu punya yang namanya protein khusus. Kalau di sini kan ada tulisan spesifik. Nah, tulisan spesifik ini adalah protein khusus, di mana protein khusus itu kita sebut reseptor. Apa sih gunanya si reseptor? Reseptor itu akan mengenali dan mengikat si apa namanya molekul yang di luar tadi. Dia itu kayak lem gitu loh, kayak dia akan mengenali molekul yang akan dia ambil. Molekul itu akan dikenali dan lalu akan mengikat molekul tersebut. Nah, itu untuk reseptor si protein ini tadi. Nah, pada sel-sel mirip fibroblast, persyaratan utamanya adalah pelekatan dan penyebaran substrat. Nah, si fibroblast ini adalah sel yang mirip, si fibroblast ini dia itu memproduksi molekul ekstraseluler. Nah, setelah itu si fibroblast ini itu memiliki fungsi atau tugas di mana dia akan menarik molekul di luar. Molekul di luar itu dia akan menarik, lalu dia akan mengikat seperti tadi lem. Seperti lem tadi yang saya sebut. Nah, dia juga punya kemampuan untuk bergerak. Di mana fibroblast ini nanti setelah dia akan
apa namanya, menyebar ke area kultur, ke medium kultur kita, dia akan menyebar di situ. Nah, dia akan menyebar ke seluruh permukaan kultur. Nah, semakin sedikit selnya, kepadatan sel, dia akan semakin cepat menyebarnya. Tapi kalau padat, terlalu padat, dia nggak akan yang secepat itulah gitu nyebarnya gitu. Jadi kepadatan sel akan mempengaruhi kecepatan menyebarnya si fibroblast ini. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan sel-sel epitel mungkin juga memerlukan adesi sel ke sel. Karena bisa kita tahu, setelah saya cari tahu, pertama tuh setahu saya sel epitel itu hanya memerlukan adesi sel ke matriks ekstraseluler. Ternyata sel-sel epitel itu juga mungkin memerlukan adesi sel ke sel gitu. Itu untuk sel epitel. Nah, untuk selanjutnya di adesi sel ini kita akan membahas tentang 5 bagian, yaitu molekul adesi sel, kedua persambungan antar sel, matriks ekstraseluler, sitoskeleton, dan pergerakan sel. Nah, ini untuk gambar dari proses adesi sel. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk gambar yang pertama yang atas, yang seperti panah yang saya tunjuk ini adalah lapisan sel epitel. Nah, lapisan sel epitel ini itu berada di atas jaringan ikat. Ini jaringan ikatnya dan dibatasi oleh eh, la, apa namanya, lamina basal. Ini lamina basalnya atau membran dasarnya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat yang saya lingkari ini adalah proses adesi sel ke sel. Ini kan sel epitel, ini sel epitel juga. Nah, ini terdapat adesi di mana kita zoom in, Kalau kita zoom in jadi ini ada kaderin ini adalah kaderin ini adalah kita bisa melihat interaksi adesi sel antar sel di sini. Nah, lalu untuk integrin ini adalah gambaran dari adesi sel ke matriks ekstraseluler atau di luar sel. Ini integrin ini. Dan di sini protooglikan ini adalah sebagai merangsang sinyal antara sel dan jaringan. Nah, ini terjadi di antara lamina basal. Lamina basal ini itu untuk mengatur apa namanya? Untuk eh, mengatur dan apa ya? Menyaring mungkin bahasanya ya, agar tetap terstruktur gitu proses adesi sel atau proses interaksi antara sel dan jaringan. Itu untuk gambar next kita ke dari adesi sel kita akan berbicara tentang molekul adesi sel. Nah, untuk molekul adesi sel di sini ada CAM di mana itu adalah cell adhesion molecule. Nah, sel adhesion molecule ini itu sifatnya independen Ca2+. Ca2+ itu ion kalsium. Nah, independen itu maksudnya adalah dia itu tidak tergantung kepada kalsium, tidak tergantung pada ion kalsium, dan terlibat dalam interaksi antar sel homolog. Sel homolog itu adalah sel yang sama jenisnya. Lalu ada kaderin, itu tergantung kepada ion kalsium, terlibat dalam interaksi antar sel homolog, memiliki peran pensinyalan dalam perilaku sel. Ini kayak yang saya jelaskan tadi di sini, kaderin. Terus ada integrin. Nah, integrin ini adalah reseptor untuk molekul matriks. Sudah saya jelaskan juga ini, dia itu adalah reseptor antara sel dengan molekul matriks ekstraselulernya. Ini dia matriks ekstraselulernya, ini selnya. Nah, lalu ada proteoglikan transmembran di mana dia berinteraksi dengan konstituen matriks, beberapa bertindak sebagai reseptor, faktor pertumbuhan afinitas rendah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang
persambungan antar sel. Nah, untuk persambungan antar sel itu, persambungan untuk antar sel, di sini ada 3 jenis persambungan. Yang pertama, desmosome dan adenin junction, di mana dia itu untuk menyatukan sel-sel epitel. Di mana dia itu untuk menyatukan sel-sel epitel, maksudnya itu adalah sebagai titik perlekatan mekanis yang kuat antar sel epitel. Nah, yang kedua itu thick junction, itu menutup ruang antar sel. Gunanya apa? Dia akan menutup eh, rapat, jadinya tuh kayak gerbang yang tembok ditutup rapat yang buat nggak sembarang molekul bisa masuk, nggak bisa ditembus dengan molekul-molekul. Jadi dia akan tetap terjaga. Maksudnya sel tuh kan kalau misalkan semuanya bisa masuk itu bisa hancur kan, bisa berantakan gitu. Jadi karena ada thick junction ini, jadi dia akan selektif. Dia akan selektif, jadi nggak sembarangan, jadi akan terkontrol gitu. Nah, ada gap junction. Nah, gap junction ini apa? Jadi untuk sel antar sel itu nggak selamanya kan thick junction. Tadi kan ada thick junction, dia tertutup rapat. Nah, kalau gap junction ini adalah ruang-ruang antar sel karena antar sel itu juga harus berinteraksi. Nah, gap junction itu ada salurannya di mana saluran kecil-kecil itu memungkinkan apa namanya beberapa molekul itu masuk. Misalkan ion, nutrisi, dan molekul sinyal kecil untuk lewat di antara sel-sel yang bersentuhan. So, jadi kalau misalkan thick junction itu tadi memang menutup rapat, ternyata ada gap junction, di mana gap junction itu memungkinkan tetap ada molekul-molekul yang masuk gitu. Jadi nggak selamanya tertutup. Jangan mentang-mentang karena kita nggak bisa sembarangan masukin molekul ke sel terus kita tutup aja gitu. Nggak nggak gitu konsepnya. Jadi sel itu juga ada uh, saluran kecil-kecil di mana mereka kan juga butuh nutrisi. Mereka kan makhluk hidup gitu. Kalau tutup terus ya mati kan gitu. Jadi ada gap junction gitu. Nah, untuk digambar, misalkan pada gambar A, oke kita zoom in. Pada gambar A ini adalah contoh dari desmosome atau desmosom. Ini D-nya di sini sepertinya kurang jelas. Oke, yang saya lingkar itu D. Nah, ini adalah menyatukan sel antar sel ini loh. Yang hitam gelap ini adalah desmosome gitu. Jadi dia eh, menyatukan sel-sel yang ada di sini. Nah, untuk yang gambar B, di sini kita bisa lihat kalau di sini itu ada thick junction. Thick junction di sini itu memang dia menutup gitu. Sifatnya kan thick junction. Nah, terus kita bisa lihat contoh di sini yang gelap ini. Ini adalah JC. JC itu adalah junction kompleks, mana ini itu kombinasi dari beberapa junction. Ini itu di sini ada desmosome, ada thick junction, ada gap junction di sini. Jadi disebut junction kompleks. Oke, untuk persambungan sel. Next kita akan ke 3 matriks ekstraseluler. Dari tadi kita sudah sedikit menyinggung matriks ekstraseluler ini atau ECM, di mana matriks ekstraseluler ini sangat penting untuk proses ekspresi fenotip sel. Tadi udah saya jelaskan bahwa molekul atau matriks ekstraseluler itu sangat penting karena dia berhubungan, sel itu kan berhubungan sama dua, sesama sel sama matriks ekstraseluler. Jadi dia itu komponen yang sangat penting dalam ekspresi fenotip sel. Nah, sel-sel ini itu dia mengendalikan komposisi dari matriksnya. Dan komposisi matriks dia akan mengatur fenotip sel. Jadi, sepenting itu. Sel mengatur komposisi matriks, si matriks mengatur fenotip dari sel untuk dikultur. Nah, untuk komposisi dari matriks itu biasanya terdiri dari kolagen, laminin, fibronektin, hyaluron, proteoglikan, dan faktor-faktor pertumbuhan. Nah, kalau dalam suatu kultur, faktor pertumbuhan itu kan penting
kultur tuh kan kita menumbuhkan, mengembangkan gitu. Jadi si matriks ekstraseluler ini sangat penting. Nah, penggunaan komponen ECM dalam ECM dapat sangat bermanfaat dalam meningkatkan kelangsungan hidup, proliferasi, atau diferensiasi sel, tetapi kecuali molekul rekombinan yang digunakan. Mengapa demikian? Karena molekul rekombinan itu guys, itu tuh dia apa ya? Bentuk dari rekayasa genetik gitu. Jadi, walaupun dia komposisinya kita ketahui, posisinya kita ketahui, diproduksi dengan kualitas yang konsisten gitu karena kita tahu, tapi dia tuh tidak dapat mereplikasi kompleksitas dari ICM itu secara alami. Jadi dia tuh tidak akan apa namanya memberi atau menyalurkan semua sinyal kalau misalkan dia tidak mereplikasi kompleksitas dari matriksnya itu tidak sinyal-sinyal itu nggak akan sampai gitu, nggak akan memberikan sinyal untuk pertumbuhan si sel. Jadi dia itu nggak bisa untuk molekul rekombinan gitu, oke? Nah, untuk si matriks ekstraseluler ini tadi, dia tuh berinteraksi di sel itu melalui dua. Yang satu sudah saya singgung tadi, yaitu adesi, di mana adesi itu antara sel dengan matriks ekstraseluler. Dia tuh untuk memungkinkan adesi itu memungkinkan perlekatan penyebaran yang diperlukan untuk proliferasi sel. Kita akan bahas proliferasi sel di next slide. Oke. Yang kedua adalah interaksi spesifik yang mengingatkan pada interaksi sel epitel dengan membran dasar yang konstituen dengan ECM. Konstituen ECM di sini atau matriks ekstraseluler di sini itu adalah kaderin dan integrin tadi. Itu adalah konstituen ECM. Nah, kita next ke yang ketiga, sitoskeleton. Nah, apa sih itu sitoskeleton? Nah, sitoskeleton itu adalah jaringan serat protein yang kompleks yang ada di sitoplasma. Nah, molekul-molekul adesi sel itu melekat pada elemen sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu biasanya terdiri dari beberapa komponen. Misalkan komponen pertama itu ada mikrofilamen, aktin, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Itu komponen dari sitoskeleton ini. Nah, untuk pada gambar di sini, ini adalah hubungan antara sel dengan sel yang bisa kita ketahui. Untuk gambar A, kita zoom in lagi untuk gambar A biar lebih jelas. Oke, untuk gambar A ini itu sebenarnya A dan B dengan gambar yang sama, tapi perbesarannya berbeda. Nah, ini itu nampak apa namanya sel-sel. Mohon maaf, ini adalah batas-batas antar sel yang memungkinkan bahwa di sini ini yang di tengah-tengah kosong ini itu adalah tempat matriks ekstraseluler di sini, gitu. Nah, terus kalau kita zoom in, jadi gambar yang ini, yang gambar dari gambar perbesaran 1 juta menjadi hanya 100 mikrometer, itu jadi seperti ini adalah batas. Nah, untuk kita bisa fokus ke batas-batas yang nggak jelas ini, batas-batas yang agak buram ini kemungkinan ada interaksi antar sel yang berhubungan dengan sitoskeleton tadi yang berada di sitoplasma, di mana sitoplasma bisa berhubungan untuk bertukar matriks di sini. Itu kemungkinan ada interaksi antar sel di tempat-tempat yang warnanya buram seperti ini. Kalau misalkan kita dari jauh, mungkin hanya ya udah garis-garis kayak gini kan. Tapi kalau kita zoom lebih dekat, itu bisa jadi yang buram-buram ini itu tempat interaksi antar sel ya. Nah, yang kelima itu ada pergerakan sel. Nah, untuk pergerakan sel
sel yang dikultur itu mampu bergerak pada substrat. Bisa tadi sudah saya singgung mengenai sel yang dikultur mampu bergerak yang tadi fibroblast. Nah, dia itu mampu bergerak pada substrat. Dia akan menyebar pada permukaan substrat. Nah, itu jadi sel-sel itu mampu bergerak pada media kultur substratnya. Nah, fibroblast sangat motil pada kepadatan sel rendah. Maksudnya di sini adalah ketika di suatu tempat kultur si kepadatan selnya rendah, si fibroblast itu akan lebih aktif dan lebih cepat menyebarnya. Sangat motil itu sangat aktif, sangat cepat. Jadi fibroblast akan lebih cepat bergeraknya. Kalau selnya padat, logikanya aja dia agak susah bergeraknya. Jadi tidak akan seaktif dan secepat itu. Tapi fibroblast tetap dia bergerak gitu. Jadi kepadatan sel itu mempengaruhi kecepatan atau keaktifan si fibroblast. Yang ketiga, migrasi berlangsung dalam jalur yang tidak menentu sehingga kepadatan sel mencapai titik pertemuan. Nah, maksudnya si fibroblast ini itu geraknya tuh nggak menentu, guys. Dia tuh acak gitu loh. Kayak ya udah jalan kemana ke tempat yang agak luang gitu dia jalan terus mohon maaf dia bergerak terus di permukaan kultur itu gitu. Sedangkan kalau sel epitel itu cenderung menunjukkan migrasi acak sebagai sel tunggal tidak menunjukkan migrasi acak sebagai sel tunggal berpolarisasi. Maksudnya dia itu terarah. Kalau sel epitel ini, kalau si fibroblast kan tadi dia acak kan, dia random aja pokoknya me, me, bergerak di atas kulturnya. Kalau sel epitel, dia itu bergerak kalau ada rangsangan. Jadi dia itu misalkan uh, sel epitel itu ada uh, rangsangan di depan, misalkan rangsangan hormon gitu, dia akan bergeraknya ke depan terus karena ada rangsangan dari arah sana. Sedangkan fibroblast dia nggak peduli rangsangan, dia akan tetap menyebar terus di permukaan kultur gitu. Jadi itu bedanya. Oke, kita akan masuk ke dalam subtopik yang ketiga, yaitu proliferasi sel, di mana proliferasi sel ini singkatnya adalah peningkatan jumlah sel atau pertumbuhan dan pembelahan sel. Dia tuh perbanyakan sel intinya. Nah, kita akan langsung masuk ke siklus sel. Mungkin kita zoom out gambarnya aja. Saya akan menjelaskan gambarnya. Nah, untuk gambarnya itu, siklus sel, harus diingat, siklus sel itu dia dimulai dari fase G1. Dimulai dari fase G1. Nah, di mana fase G1 ini itu dia proses untuk replikasi DNA. Jadi di fase G1 ini atau GAP1, selnya itu akan berkembang. Selnya itu akan berkembang menuju sintesis DNA dan keluar dari siklus sel. Nah, dari siklus sel ini, dari G1 nih, dia akan langsung dia bersiap untuk ke sintesis DNA. Nah, di fase S ini atau fase sintesis DNA ini, DNA akan bereplikasi, akan perbanyakan atau nanti DNA itu akan menjadi dua salinan DNA di sintesis DNA ini. Lalu setelah di sintesis DNA, dia akan masuk ke fase gap 2 atau G2. Di mana di fase G2 ini sel-sel itu akan terus tumbuh di sini. Ya, di G2 ini sel-sel itu nanti akan terus tumbuh di mana sel bersiap untuk masuk kembali ke mitosis. Nah, nanti mitosis atau fase M di sana nanti akan yaitu sel akan bermitosis. Nanti mitosis itu ada fasenya kan, beberapa fase di mitosis kita udah pernah belajar. Saya sebutkan aja di mitosis itu ada fase profase, prometafase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Nah, di fase nanti setelah itu, nah setelah masuk ke mitosis itu nanti akan fase
Di mitosis itu nanti akan kromatidnya itu akan memadat menjadi kromosom dan kromatid berpisah ke sel anak. Itu untuk siklus sel. Nah, untuk titik pemeriksaan pada awal sintesis DNA dan G2 menentukan integritas dari DNA. Integritas tuh apa ya namanya ya? Integritas itu kayak kualitas dari DNA-nya itu terjadi di G2. Nah, terus ada apoptosis. Apoptosis, oh ya, apoptosis ini adalah kematian sel terprogram. Jadi, pada saat siklus sel ini itu ada namanya apoptosis. Di mana apoptosis ini dia itu mematikan sel-sel yang nggak layak untuk dipakai, maksudnya kayak udah rusak, cacat, itu akan dibunuh secara terprogram. Bedanya lawan katanya dari lawan katanya dari nekrosis. Kalau nekrosis kan mati sel itu karena cedera. Kalau ini mati selnya karena memang terprogram sel itu cacat. Gimana kalau sel itu nggak mati, nanti itu bisa fatal. Selnya cacat akan berkembang menjadi jaringan yang cacat dan nanti bisa menyebabkan abnormalitas kepada organisme yang lahir gitu. Jadi dalam siklus sel ini ada apoptosis. Oke, next. Nah, untuk pengendalian proliferasi sel, nah masuknya sel ke dalam siklus sel itu tadi diatur oleh sinyal dari lingkungan. Untuk sinyal dari lingkungan itu sangat penting karena dia yang akan mengatur mengatur siklus sel terjadinya berbagai berbagai itu misalkan kayak adesi sel dan sebagainya itu tuh karena diaturnya oleh sinyal lingkungan di mana sinyal itu adalah interaksi antara sel dan ini untuk mengatur terjadinya suatu uh, seperti siklus sel ini terjadinya suatu aksi gitu. Nah, kepadatan sel yang rendah membuat sel mampu menyebar dan masuk ke dalam siklus dengan adanya faktor pertumbuhan mitogenetik. Lalu, kepadatan sel yang tinggi menghambat proliferasi sel normal. Nah, proliferasi sel normal ini adalah pembelahan sel gitu. Jadi kalau semakin padat sel itu dia akan menyebabkan proliferasinya itu tidak tidak bagus gitu. Dia tetap mungkin dia tetap bisa membelah tapi itu nggak bagus, nggak maksimal gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada kontrol intraseluler dimediasi oleh faktor yang bekerja positif. Ini tuh kayak protein gitu yang bekerja. Untuk yang bekerja secara positif itu namanya siklin dan proteinnya itu siklin dan faktor-faktor yang bekerja secara negatif itu ada misalkan protein P53, P16, produk gen RB. Nah, hubungan antara elemen kontrol ekstraseluler dan efektor intraseluler itu dibuat oleh reseptor membran sel dan jalur transduksi sinyal. Maksudnya adalah gini, saya jelaskan. Reseptor membran di luar itu, dia itu memicu jalur transduksi. Jadi di luar itu dapat sinyal, dia memicu jalur transduksi, ada jalurnya gitu. Nah, jalur itu nanti akan memberi sinyal ke mohon maaf, protein yang ada di dalam. Nah, protein nanti dia akan mengarahkan sinyal ke kontrol dalam sel atau intraseluler. Jadi itu hubungannya kontrol ekstraseluler dan kontrol efektor intraseluler. Nah, pada pada ini siklus sel udah saya jelaskan tadi. Nah, progresi siklus sel. Nah, di sini ada contoh. Jadi, di sel itu ada namanya siklus sel dihentikan sementara untuk seleksi. Sama juga ibarat kita mau masuk ke dalam perguruan tinggi itu ada seleksinya gitu. Jadi saat siklus sel itu juga ada seleksinya di mana siklus itu sel dihentikan
sementara itu ada di titik retriksi namanya. Nah, di mana di situ kalau misalkan di gambar ini contohnya oleh RB dan P53 di sini, ini di titik ini itu ada retriksi itu untuk menyeleksi apakah sel ini bisa lanjut untuk fase selanjutnya gitu. Jadi misalkan pada G1 ini apakah dia bisa lanjut ke proses sintesis DNA? Misalkan dia jelek, udah guys, dia dipotong, dia nggak akan eh apa namanya, nggak akan lanjut lagi gitu karena di sini udah pada titik retriksi. Nah, tapi kalau misalkan dia bagus, dia akan lanjut lagi ke next step gitu. Nah, masuk ke fase selanjutnya gitu. Oke. Lalu yang keempat ada diferensiasi. Diferensiasi itu adalah eh, oke, proliferasi tadi adalah apa namanya, pembelahan sel, perbanyakan sel gitu. Kalau diferensiasi itu bisa kita sebut spesialisasi karena diferensiasi itu dia adalah ketika sel yang tidak terlalu khusus. Sel itu semuanya khusus ya, tapi ada sel yang tidak terlalu khusus diubah menjadi sel yang lebih khusus, yang sangat khusus. Makanya itu bisa disebut kalau diferensiasi ini adalah spesialisasi untuk sel. Nah, untuk diferensiasi dari sel ini itu bisa gagal karena beberapa hal. Misalkan, ekspresi sifat-sifat yang terdiferensiasi dalam kultur sel seringkali dibatasi oleh promosi proliferasi. Kita ingat lagi, proliferasi adalah pembelahan. Nah, ketika si sel ini apa namanya, saat dia akan ada nih sel, dia mau berubah kan, mau jadi spesial gitu. Nah, tapi dia tuh terhalang karena lingkungan itu mendukung untuk dia lebih membelah. Jadi dia lebih fokus membelah yang harusnya dia bisa untuk menjadi spesial tadi, spesialisasi, tapi dia itu terkendala karena dia lebih aktif membelah gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia terbatas untuk berdiferensiasi. Nah, lalu kondisi yang diperlukan untuk induksi diferensiasi seringkali antagonis. Antagonis itu atau berlawanan terhadap proliferasi. Nah, lingkungan itu bisa jadi penyebab menyebabkan sel ini lebih baik dia eh, proliferasi daripada diferensiasi. Misalkan, misalkan kepadatan dari selnya yang ada di apa namanya, yang ada di media kulturnya. Nah, kalau semakin sedikit selnya, proliferasi akan semakin bagus karena dia akan membelah terus kan. Namun berbanding terbalik dengan diferensiasi. Nah, diferensiasi sel yang padat itu bagus karena dia akan menspesialisasi uh, si sel-sel tadi gitu. Nah, untuk faktor pertumbuhan bisa jadi faktor pertumbuhan si A ini, kultur ini dia lebih mendukung untuk lebih baik untuk membelah daripada untuk diferensiasi gitu. Jadi sering terjadi uh, penghambatan diferensiasi ini karena proliferasi. Nah, untuk pemeliharaan diferensiasi di sini ada fungsi-fungsi spesifik dipertahankan lebih lama ketika struktur tiga dimensi jaringan dipertahankan. Nah, untuk mempertahankan struktur tiga dimensi ini, guys, itu diperlukan perfusi kursor monolayer, di mana itu tuh apa ya, monolayer tuh perfusi kultur tuh lebih ke uh, nutrisi dan respirasinya tuh baik gitu. Seperti nutrisi O2-nya itu baik gitu. Nah, itu harus uh, kita sesuaikan, kita optimalkan biar diferensiasi juga jadi optimal. Nah, lalu ada ekspresi fenotip yang berdiferensiasi mungkin juga memerlukan pemeliharaan dalam medium selektif yang sesuai dengan penginduksi yang sesuai dan biasanya tanpa serum. Oke. Nah, saya di sini akan menjelaskan gambar, mungkin bisa kita zoom in. Di sini terdapat apa namanya? Kita compare.
Kita compare konsep diferensiasi. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada diferensiasi biasa. Yang kedua ada terblokirnya diferensiasi. Nah, untuk pertama ini sel induk, ini sama, sel induknya sama. Nah, lalu di sini, di fase ini juga sama, bedanya waktunya kalau yang di biasa ini waktunya 24 sampai 36 jam. Yang ini, yang kedua itu 18 sampai 72 jam. Di sini adalah proses diferensiasi mulai bekerja di mana sel-sel ini sudah mulai kita bisa lihat tengahnya ini inti selnya. Inti selnya udah berubah lebih gelap kan di sini. Jadi ini udah mulai proses diferensiasi. Yang menjadi beda itu adalah ketika masuk ke dalam berkomitmen dengan sel progenitor. Kalau untuk diferensiasi yang biasa, yang normal, sel akan fokus berdiferensiasi, namun dia juga akan membelah. Nah, pembelahan sel ini semuanya juga berdiferensiasi, di mana sel-sel akan berubah menjadi sel-sel baru. Dia membelah juga, tapi dia juga menjadi sel-sel baru. Bedanya kalau di sini, setelah diferensiasi di sini, dia hanya fokus membelah saja. Kita bisa lihat ini semuanya satu jenis. Dia hanya fokus membelah saja. Bisa dibilang di sini proses diferensiasinya berhenti. Dia hanya membelah saja, beda dengan yang sebelah sini. Nah, lalu selanjutnya kalau yang di atas ini yang biasa, dia sudah terdiferensi secara sempurna. Nah, kalau di sini juga terdiferensi secara sempurna, tapi secara tidak sempurna karena yang dihasilkan hanya tidak seperti yang biasa. Nah, lanjut nanti sel akan beregulasi atau berubah bentuk dan strukturnya karena dia udah dari sel biasa ini dia sudah menjadi sel yang lebih khusus gitu. Nah, kalau ini dia jumlahnya beda karena di sini dia hanya fokus membelah, tidak fokus untuk berdiferensiasi. Itu bedanya. Membelah itu adalah proliferasi. Jadi dia di sini terblokir di sini dia hanya fokus proliferasi. Oke. Next. Nah, untuk diferensiasi, dediferensiasi itu adalah kebalikannya. Kalau diferensiasi itu adalah proses dari yang tidak terlalu khusus jadi sangat spesial gitu yang hal khusus. Kalau ini enggak, dia bahkan malah balik ke hmm, balik ke sel sebelumnya, dia balik ke tidak khusus lagi, tidak terlalu khusus lagi. Nah, untuk perbedaan, saya menemukan, saya membaca jurnal bahwa sering ditemukannya kalau dalam kultur sel itu kegagalannya itu bisa mirip-mirip, ada diferensiasi, ada diadaptasi dan seleksi. Nah, kita harus tahu dari ketiga ini agar ketika kita mengkultur sel atau jaringan di laboratorium, kita bisa tahu misalkan ada kegagalan, ada sesuatu kesalahan, kita tahu jenisnya. Misalkan diferensiasi menyiratkan hilangnya sifat-sifat khusus sel karena konversi ke fenotip yang lebih primitif. Kalau diadaptasi itu menyiratkan bahwa sintesis produk-produk tertentu atau aspek-aspek lain dari fungsi khusus berada di bawah kendali regulasi. Yang untuk seleksi itu adalah proses di mana sel-sel tertentu dipilih untuk tumbuh lebih cepat atau lebih efisien dalam kondisi kultur. Nah, di sini ada tabel untuk garis sel sifat terdiferensiasi. Nah, untuk membacanya saya contohkan. Kita contohkan satu aja. Di sini ada jenis sel, di mana ini ada jenis-jenis selnya. Ini asal dari jenis selnya, asal dari sumber jaringan atau tempat garis sel tersebut berasal. Garis sel tuh ini. Jadi garis sel ini asalnya dari sini. Nah, lalu ada kayak NY ini penanda spesies. Ini ada jenis spesiesnya. Nah, cara apa namanya? Bacanya itu kita bisa misalkan ini garis sel XY mohon maaf garis sel Y1 Y1 ini mohon maaf kalau misalkan dari tadi saya ada typo
huruf, maksud saya di sini adalah Y1. Jadi garis sel Y1 ini berasal dari korteks adrenal yang mempertahankan kemampuan dan memproduksi steroid adrenal dari spesies tikus. Itu contohnya. Di sini banyak sekali. Jadi saya contohkan saja cara membaca garis sel dengan sifat terdiferensiasi. Next. Nah, untuk persinyalan sel, dari tadi saya juga sudah menyinggung soal persinyalan sel, di mana persinyalan sel ini adalah salah satu hal yang penting untuk proses dalam kultur sel, di mana persinyalan sel ini itu tuh berperan dalam proliferasi sel, migrasi, diferensiasi, apoptosis tadi, semua itu diatur oleh sinyal-sinyal dari sel, dari sinyal-sinyal di mana yang mendukung itu ada nutrisi dan hormon. Nah, untuk jenis-jenis persinyalan maksud saya, persinyalan sel itu ada 4, di mana endokrin itu adalah ketika sel itu si sinyal itu dilepaskan oleh sel-sel suatu sel-sel suatu bagian, lalu dia akan ke sel-sel target, itu untuk endokrin. Kalau parakrin heterotipik atau parankrin itu adalah ketika suatu jenis sel itu sinyalnya itu ke jenis sel lain yang paling dekat gitu. Itu untuk heteroparaktif. Nah, ini dia itu tidak hetero, dia itu tidak satu jenis. Jadi sel ini dia akan melepaskan sinyal ke sel yang beda dengan dia gitu, heterotipik. Sedangkan parakrim homotipik itu adalah kebalikannya. Sel dia akan sinyalnya akan dilepaskan oleh sel untuk ke sel yang sama jenisnya. Untuk homotipik ini atau homokrin. Nah, autokrim dia sinyal itu dilepaskan oleh suatu jenis sel itu akan merangsang dan itu untuk dirinya sendiri. Biasanya yang autokrin ini adalah sel kanker. Sel kanker itu dia melepaskan sinyal di mana sinyalnya itu akan merangsang pertumbuhannya sendiri. Itu autokrin. Nah, selanjutnya kegagalan banyak kultur untuk melapisi dengan efisiensi tinggi pada kepadatan sel rendah. Maksudnya di sini adalah kepadatan yang rendah itu akan menyebabkan sinyalnya rendah gitu. Jadi ada interaksi antar sel kan. Jadi kalau selnya itu jauh-jauh kan sedikit berarti kan jauh-jauh gitu kan. Nah, dia sinyalnya nggak akan maksimal, nggak akan optimal gitu. Jadi semakin rapat kepadatan sel, semakin bagus interaksi dan sinyalnya itu tersampaikan gitu. Itu maksudnya. Dan pemeliharaan dan proliferasi sel khusus induksi diferensiasinya mungkin bergantung pada faktor parakrin dan endokrin. Maksudnya tuh di sini adalah pemeliharaan dan proliferasi sel-sel khusus ini serta induksi diferensiasi seringkali bergantung pada sinyal-sinyal eksternal dari sel lain atau dari lingkungan gitu. Jadi sinyal-sinyal ini dapat berupa faktor parakrin atau endokrin. Nah, contoh di sini kita langsung ke gambar. Misalkan di sini. Di sini adalah sel epitel. Nah, SMA itu adalah sinyal molekul aktif, di mana ini ada sel epitel, 3 sel epitel. Nah, untuk homokrin, dia akan ke sinyalnya itu dari sel homokrin ya, dari sel satu jenis. Jadi sinyalnya langsung ke dalam satu jenis. Sel molekul aktifnya dari sel satu ini tengah ke pinggir sini kan. Ini adalah contoh homokrin. Nah, ini adalah contoh autokrin di mana sel ini sinyal molekul aktifnya itu dari diri dia sendiri ke diri dia sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada yang endokrin. Kalau endokrin, dia kan dari suatu sel, ini kan sel-sel nih, dari suatu sel
ke sel target. Misalkan di sini sel yang bawah ini menargetkan sel atasnya ini. Nah, dia akan ke sel targetnya. Nah, untuk paracrine heterotype ini dia adalah jenis apa namanya? Apa namanya? Paracrine ke beda sel ini akan mengirimkan SMA sinyal molekul aktifnya ke beda sel. Ini kan jenisnya beda. Dari yang bawah ini ke atas, dia akan mengirimkan sinyal ke tempat yang beda. Nah, untuk apa namanya? Untuk faktor ekstraseluler difusif homokrin itu dipengaruhi oleh gelombang kalsium. Di sini ada gelombang kalsium yang mempengaruhi faktor ekstraseluler difusif homokrin. Nah, sehingga di sini nanti menyebabkan dia ada komunikasi persimpangan celah. Oke, baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk attention-nya yang menyaksikan video dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.